Dan biarlah di waktu teduh, sebagaimana malam hari ini Engkau sediakan waktu untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami boleh kemudian hening sejenak untuk mendengar suara-Mu saja. Setelah kami hiruk pikuk berhari-hari karena ada banyak hal-hal yang terus kami kerjakan. Berbicaralah ya Tuhan di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita yang kita akan renungkan itu bicara tentang iman yang tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saudara, ada satu bukti penting bahwa ketika saudara membicarakan tentang iman, lalu terkait dengan berita Paskah di mana Yesus itu sudah bangkit, maka sesungguhnya saudara dan saya seharusnya melihat ada garis atau benang merah yang sangat jelas di sana. Bahwa sesungguhnya ketika saudara membicarakan tentang iman yang tidak pernah sia-sia yang terkait dengan kebangkitan, maka beritanya adalah bahwa 1 Korintus 15. Mari kita baca ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, kebangkitan itu menjadi validasi bahwa iman saudara itu memiliki dasar. Bahwa iman saudara bukanlah iman yang kosong. Bahwa iman saudara adalah iman yang hidup. Di mana bukti hidup itu jelas terpampang di peristiwa Paskah itu. Bahwa Yesus yang terkubur, itu Yesus sudah bangkit. Jika Yesus tetap di dalam kubur, maka semua janji-janjinya itu adalah janji-janji kosong. Tetapi jikalau kubur itu kosong, maka saudara harusnya melihat bahwa pijakan kita bukan karena Yesus yang tersalib lalu mati. Tetapi pijakannya itu adalah ada Yesus yang mati itu sudah bangkit mengalahkan maut. Artinya kebangkitan itu menjadi stempel bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Kebangkitan itu menjadikan satu bukti otentik yang tidak bisa dipatahkan. Bahwa segala penderitaan dan ketakutan-ketakutan hidup saudara dan saya terkait dengan masa depan, terkait dengan waktu-waktu ke depan, terkait dengan ketidakpastian ekonomi, terkait dengan perang yang katanya akan ada perang dunia ketiga dan segala bahaya-bahaya yang mungkin saja membuat hidup saudara dan saya khawatir. Harusnya tervalidasi bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mengatasi semuanya itu. Sehingga kematian itu sesungguhnya bukanlah menjadi akhir dari perjalanan saudara, bukan. Berita Paskah berkali-kali juga mengingatkan bahwa itu adalah masa-masa ketika saudara menghadapi kematian. Itu adalah masa di mana saudara sedang teruji dan diuji di dalam pengalaman-pengalaman yang pahit itu. Kematian tentang mimpi-mimpi saudara. Kematian tentang karir saudara. Kematian tentang kehilangan orang yang saudara cintai dan kasihi. Apakah saudara masih melihat kematian-kematian itu menggiring saudara, membawa saudara untuk melupakan tentang validasi tadi? Saudara, para murid 3 tahun loh mengikut Yesus. Sungguh sia-sia kalau Yesus yang mereka ikuti itu tergantung di salib. Tetapi minggu Paskah menjadi bukti bahwa kematian bukanlah kekalahan. Karena justru itu adalah menjadi satu transisi
saudara berada di ambang kemenangan total. Saudara yang sekarang ini terpuruk, saudara tidak pernah kemudian sendirian karena Yesus juga menghadapi itu. Dia menangis, dia merasa sendirian, dia gentar, dia takut. Sampai kemudian Allah mengutus malaikatnya, menghibur dia, menguatkan dia. Sehingga kalau saudara mengerti dan memahami kematian bukanlah menjadi kekalahan total, maka kematian justru sebagai awal kemenangan total di hadapan Tuhan. Berbahagialah saudara yang menderita, karena sesungguhnya Allah akan membawa kebahagiaan kepada saudara. Berbahagialah bagi mereka yang teraniaya, karena sesungguhnya Allah lebih condong hatinya kepada orang-orang yang teraniaya dan telinganya tersendengkan untuk mereka. Saudara, dengan demikian iman yang tidak pernah sia-sia itu seharusnya melampaui pemikiran-pemikiran dan kekhawatiran saudara dan saya. Kristus bangkit. Jerih payah yang telah Kristus nyatakan, usaha-usaha kekalnya di dalam mencintai saudara dan saya, kebaikan-kebaikannya sesungguhnya membawa kemuliaan bukan untuk dia, tetapi membawa kemuliaan bagi saudara dan saya, yang harusnya layak untuk menjadi orang hukuman, tetapi sekarang dimuliakan menjadi anak Allah yang hidup. Sehingga apakah saudara masih memandang bagian dari peristiwa Paskah itu menjadi tidak terlalu penting terkait dengan iman yang tidak pernah sia-sia? Mari kita gumulkan sejenak. Sudah perhatikan di dalam 1 Korintus 15 masih di bagian yang sama, kita perhatikan ayat yang ke-58. Saudara. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sudah kata sia-sia di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kenos. Bukan kenosis ya, tapi kenos. Bicara tentang artinya tidak kosong, tidak hampa, tidak tanpa hasil. Dan Tuhan itu seorang akuntan yang sangat jujur, saudara. Dia menghitung segala tetesan air mata, saudara. Dia melihat dengan amat jelas perjalanan sejarah hidup saudara, mulai dari merangkak sampai kemudian saudara tertatih-tatih kembali karena usia. Dan bahkan dia melihat, mendampingi saudara ketika saudara menangis, ketika saudara berurai air mata mendoakan keluarga. Dan sesungguhnya setiap kejujuran di tempat kerja yang saudara juga terus kerjakan dengan aktif, saudara tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Saudara menjadi orang yang betul-betul taat kepada pimpinan Tuhan. Di saat orang lain curang, di saat orang lain kemudian abai terhadap kejujuran, saudara tetap kekeh. Dan Allah melihat itu juga. Setiap pelayanan yang saudara lakukan tanpa pujian manusia, kadang menyakitkan saudara ketika satu masa tertentu, saudara berlelah-lelah, berkeringat,
bukan hanya tentang tenaga, tapi saudara memberikan waktu yang banyak. Saudara memberikan juga materi, harta saudara untuk beri yang terbaik di dalam setiap pelayanan saudara. Tetapi ada kalanya saudara mengalami disalah mengerti, diejek, direndahkan, tidak pernah diingat di dalam sepanjang sejarahnya. Ingat saudara, Allah yang sama selalu berkata, jerih payahmu itu tidak pernah sia-sia. Artinya semua tercatat dengan jelas. Even kita dilupakan. Manusia lupa berterima kasih, pasti. Tapi Tuhan tidak pernah lupa memberkati saudara, bukan? Jadi mari kita meyakini jikalau imanku adalah iman yang sia-sia, masakan aku sampai dengan hari ini di tengah banyak goncangan hidup dan kekhawatiran, aku tetap bisa dikenyangkan. Ingat Mazmur 23, ingat Mazmur-Mazmur yang lain, yang di sana dikatakan bahwa Engkau disediakan hidangan, makanan yang menyenangkan di hadapan semua lawan-lawan. Seharusnya saudara perang, saudara disajikan makanan. Berarti untuk apa? Saudara untuk menikmati bahwa yang berperang itu bukan saudara. Yang berperang itu adalah Tuhan. Yang menyelesaikan segala persoalan-persoalan itu bukan saudara. Tetapi Dia yang sudah tiba di sana duluan. Jadi bicara tentang kesetiaan-kesetiaan Tuhan, saudara tidak pernah harusnya meragukan. Berbicara tentang janji Tuhan, bahwa Dia akan memberikan upah, memberikan berkat kepada saudara, tanpa pernah ada embel-embel sekalipun bahwa saudara taat, saudara menjadi good boy, good girl, atau orang-orang yang super amat baik, super saleh sekalipun. Sesungguhnya Dia tetap membukakan pintu rezeki. Dia setia memberkati saudara. Karena sesungguhnya di dalam kesemuanya itu saudara, kita perlu mengingat satu tokoh besar di dalam perjanjian lama. Ada seorang bernama Abraham dan Sarah. Saudara, secara logika janji keturunan bagi orang yang berusia 100 tahun adalah hal yang mustahil. Secara biologis itu menjadi hal yang sia-sia. Namun Roma 4 ayat 18 mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, perhatikan, kutipan ini jelas memperjelas posisi Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Sekalipun manusia pada waktu saudara temukan untuk dimintain tolong, bahkan tidak memberikan pertolongan, justru kemudian menyalahkan saudara, bahkan mensyukur-syukurin saudara. Syukur-syukurin itu bukan syukur, oh puji Tuhan, bukan. Syukur-syukurin itu artinya senang di atas penderitaan orang lain. Perhatikan, Abraham berharap dan percaya. Hasilnya, saudara yang menjadi bapa segala bangsa, iman mengubah kemustahilan itu menjadi mujizat, bukan? Jika Tuhan yang berjanji, maka waktu untuk berkata tunggu, maka waktu yang menguji bahwa itu bukan jawaban doa saudara. Seharusnya saudara memahami dengan hikmatnya bahwa itulah bentukan karakter
Saudara, barusan beberapa waktu hari yang lalu, ada seorang anak Tuhan yang mengeluh, hidup saya sia-sia. Saya emoh lagi berdoa, saya gak mau lagi doa, udah bosen. Kenapa? Karena Tuhan gak jawab. Hidup saya sungguh merana. Punya orang tua tidak seperti punya orang tua. Punya keluarga tidak seperti punya keluarga. Di saat ada orang yang baik sama dia, ternyata orang yang baik dan super baik itu malah sekarang ini diambil oleh Tuhan. Sehingga dia merasa sendirian kembali. Saudara, saya hanya bisa berkata sebagaimana tema ini. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Belajarlah untuk melihat Dia. Saudara, saya tidak bisa memaparkan kalimat-kalimat yang tepat yang bisa menggambarkan atau membuat dia pulih kembali dari keterpurukannya. Tetapi saya hanya cuma berkata, Allah tetap berada di samping kamu. Percaya pada waktu-waktunya Tuhan. Saudara, mungkin ini yang bisa saya kerjakan bagi dia. Saya hanya senantiasa berdoa bagi dia, bagi keluarganya. Dan itu juga mungkin saudara alami dan temukan juga di dalam orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Mulailah dari diri saudara untuk tidak meragukan kepercayaan dan kesetiaan Tuhan. Dan mulailah terus melangkah untuk menjadi percaya di dalam waktunya Tuhan. Dan tetap berdiri tegak, teguh, kokoh. Meski banyak badai menghadang saudara. Saudara, kiranya firman ini meneguhkan saudara. Menjadi salah satu berita yang sekaligus memvalidasi pesan Paskah. Beranikah saudara berdiri teguh, menabur terus banyak kebaikan-kebaikan, dan percaya bahwa Tuhan dan waktunya akan berbicara kepada saudara.